Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah Ta'ala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Allah Ta'ala Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah pengajian Mushola Al-Jihad Mu'adz bin Jabal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah masih mengizinkan kita, masih memperkenankan kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, terutama kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan jihad, kekuatan hijrah, kekuatan fisik, kekuatan mental, dan kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk kekuatan ilmu dan kekuatan harta, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa menghadiri undangan pengajian yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi seluruh jamaah sekalian, wasilah kemuliaan, wasilah diluaskannya rezeki semuanya, menjadi wasilah disehatkan badan semuanya, menjadi wasilah kita dikumpulkan oleh Allah bukan hanya di masjid atau di mushola ini, tetapi nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dipandang dan dipilih oleh Allah merupakan orang-orang yang dipantaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, junjungan kita, yang mudah-mudahan kita bisa membenahi dan melengkapi, menyempurnakan hidup dan kehidupan kita, meselaraskan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Artinya sunnah dan ajarannya menjadi pedoman hidup kita, untuk kita tunaikan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita belum paham, belum tahu kenapa Mushola Al-Jihad ini ditambahin Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi setelah saya baca sejarah sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, beliau adalah seorang inovator, ya, sahabat yang punya banyak inovasi dalam berdakwah, sehingga Rasulullah SAW tidak jarang atau seringkali mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri-negeri yang jauh.
termasuk ke Yordan, ke Yaman, dan beliau pun dikabarkan wafat di Yaman. Ya. Usia beliau tidaklah terlalu panjang, hanya sekitar 34 tahun. Beliau lahir pada tahun 605 Masehi. Kemudian wafat tahun 639 Masehi. Jadi kurang lebihnya 34 tahun, ya. Dan karena itulah merupakan jadi inspirasi untuk jamaah Mushola Al-Jihad ini. Dan inovasi itu sudah ada. Ya. Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Kastoyo. Ya. Pak Kas, mungkin orang lain yang tidak tahu datang ke mushola ini, di mushola ini banyak jinnya. Karena ketika kita berwudu, airnya menyala sendiri. Air basuhan kaki itu, Pak. Ya. Ini kok ada jinnya ya? Kok nyala sendiri, kok mati sendiri kan gitu. Bagi orang yang nggak tahu, ya, padahal secara teknologi, ya, sudah dilengkapi dengan istilahnya apa itu? Sensor, ya. Sensor. Dan itu sebuah inovasi, ya. Kita tidak buang-buang air secara mubadir, tapi menyala ketika digunakan dan dimanfaatkan. Dan itulah inovasi terinspirasi dari Mu'adz bin Jabal. Termasuk di dalamnya dalam pelaksanaan kurban, ya. Siapa sih yang mencetuskan pemotong tulang-tulang itu yang sekarang ini ditiru oleh bukan hanya di Bekasi, ya. Jogja, Solo, Surabaya juga sudah meniru. Mungkin mereka nggak kedatang ke sini, tapi informasinya mungkin nyampe. Dan mempersingkat waktu. Ya, kemarin menyembelih berapa ekor, Pak? 12, ya. Berapa lama waktu yang digunakan atau dihabiskan menyembelih 12 ekor sapi itu? Ya, dengar-dengar sebelum asar sudah selesai, ya. Dan itu memang sebuah inovasi. Kalau sini 12, saya 20, Pak. 20 nyembelih, tapi kambing bukan sapi, ya. Menyembelih 20 di panti saya, panti kami di Muhammadiyah itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini harus menginspirasi jamaah kita dan termasuk pengurus, ya, DKM harus berinovasi terus sehingga dakwah itu membahagiakan, menyenangkan. Datang ke masjid untuk sholat itu bahagia, senang, dan kesannya kesan yang baik, kesan yang bagus, ya. Masjid terlihat bersih, terlihat sejuk, ya. Begitu masuk ke masjid, yang punya hutang lupa hutangnya. Lalu bisa seperti itu. Yang sedang lapar lupa terhadap laparnya, ya. Karena apa? Kesan pertama senang, bahagia masuk ke Mushola Al-Jihad ini, ya. Nah, itulah yang pertama saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, judul ataupun tema yang kita akan sampaikan pada malam hari ini adalah kisah-kisah orang yang bertaubat dan hikmahnya. Nah, saya terinspirasi bahwa bulan Muharram ini banyak sekali orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak riwayatnya. Jadi di antaranya adalah taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima, ya, pada bulan Muharram. Ya. Taubatnya Nabi Yunus alaihissalam diterimanya pada bulan Muharram. Dan doa-doa para nabi dan para sahabat dan semua yang lain banyak dikabulkan pada bulan Muharram. Termasuk doanya Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau menyatakan kepada Allah bahwa aku adalah orang yang diberikan sakit dan Engkau Maha Penyayang, ya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dan disembuhkan dari sakitnya. Kemudian Nabi Yunus pun demikian, ya. Ketika sudah melakukan kesalahan, melakukan kedzaliman,
meninggalkan jamaah, meninggalkan umat sambil marah-marah. Ya, akhirnya Allah tegur dengan mengutus ikan. Ya, Nabi Yunus dimakan oleh ikan itu sampai beberapa hari di dalam kegerapan, artinya di dalam perut ikan, dan itu Allah sampaikan di dalam surah Al-Anbiya. Ya, jadi dengan zikir yang terus-menerus dibacakan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dia menggunakan kalimat tahlil sebagai utama-utamanya doa. Dan itulah utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Sesungguhnya kita bisa berdoa apapun dengan kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya ketika kita meminta kesembuhan, bisa menggunakan kata la ilaha illallah, wahai Allah, tiada Tuhan yang maha memberikan kesembuhan atas sakit yang saya derita kecuali Engkau ya Allah, illallah, kecuali Engkau ya Allah, la ilaha illallah. Ketika kita diberikan kesempitan dalam rezeki juga sama, kita dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, wahai Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha meluaskan dan memberikan rezeki kepada setiap hamba yang membutuhkan, illallah, kecuali Engkau ya Allah, maka berikanlah rezeki kepada kami. Jadi banyak, termasuk tadi Nabi Yunus alaihissalam menggunakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Adam pun demikian, ya, diabadikan oleh Allah dobatnya Nabi Adam dalam surah Al-A'raf ayat 23. Ya. Jadi sejarahnya sudah ada dilengkapi latar belakang rekonstruksi kejadiannya. Ya, Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf mulai ayat 19 sampai 23 sampai 24. Ya. Rekonstruksi kejadian atau peristiwa bertaubatnya Nabi Adam atas kesalahan kedoliman dirinya, yaitu membakar buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak hikmah seperti itu. Dan itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang bertaubat. Kisah-kisah orang yang bertaubat. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian ada juga di dalam hadis, ya. Ada dua orang tokoh bukan termasuk sahabat, orang biasa. Tapi diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dia termasuk orang-orang yang bertaubat. Ya. Di antaranya yang pertama adalah kisah yang diriwayatkan oleh Buraidah. Anna Ma'iz bin Malik al-Aslami ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inni qad dhalamtu nafsi wa zanaitu wa inni uridu an tutahhiruni. Ya. Jadi Ma'iz bin Malik menghadap kepada Rasulullah SAW menyatakan bahwa dirinya telah berbuat dolim dan aku telah berbuat zina dan aku berkeinginan untuk membersihkan kesalahan ke dosa zina tersebut. Ya, kira-kira ada nggak zaman sekarang yang mengakui dosa kemudian minta dihukum? Jarang sekali dan mungkin tidak ada yang lain. Ya. Itu namanya Ma'iz bin Malik. Apa komen dari Rasulullah SAW atas pengakuan dari Ma'iz? Rasulullah SAW tidak langsung menanggapi. Ya. Dianggapnya bahwa Ma'iz ini adalah udah hilang akal. Karena nggak pernah ada orang yang mengaku berbuat salah, apalagi berbuat zina. Biasanya dan kebanyakan orang malu untuk mengakui bahwa dia pernah berbuat zina ataupun dosa-dosa yang lain. Malu. Jadi di luar kebiasaan orang lain, orang manusia biasa.
Ya, makanya Rasulullah SAW tidak langsung komen, tidak langsung menanggapi. Ya. Kemudian besok harinya Ma'is bin Malik datang lagi kepada Rasul. Tadi disuruh pulang oleh Rasul, udah kamu balik. Ya, aku nggak percaya, kamu balik aja. Ya. Hari keduanya Ma'is bin Malik datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya betul-betul telah melukai diri saya, berbuat dolim kepada diri saya, dan sudah berbuat zina. Aku ingin dibersihkan sebelum nyawaku diambil oleh Allah. Maka berikanlah sanksi kepada saya. Kemudian kata Rasul, ya sudah kamu balik aja. Balik lagi. Lalu Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk bertemu kepala dusun ataupun tokoh masyarakat di mana dia tinggal, si Ma'is bin Malik ini. Ya, diutus untuk menanyakan apakah Ma'is bin Malik ini masih sehat akalnya. Ya. Masih normal, ya. Coba tanyakan. Di intelijen datang ke kampungnya Ma'is itu. Ditanya kepada tokoh-tokoh masyarakat bahwa mereka menyatakan bahwa Ma'is bin Malik adalah sehat akalnya. Dan dia selama ini tidak pernah berbuat salah. Ya, selalu terkenal menjadi orang yang baik. Ya. Maka disampaikanlah laporan itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, setelah saya mendatangi orang-orang di mana Ma'is bin Malik tinggal, ternyata dia tidak ada sedikit pun masalah dalam akalnya. Artinya akalnya sehat, fisiknya sehat, ya, mentalnya juga sehat, tidak gila. Maka ketika hari ketiganya Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan hal yang sama. Ya Rasul, saya sudah berbuat dolim kepada diri saya sudah berzina, tolong tegakkan hukum buat saya. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW pun melaksanakan dan memenuhi permohonan dari Ma'is bin Malik, ya, dalam proses pembersihan dirinya dari dosa. Maka dirajam sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Maidah. Ya, bagi orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, fazlidu mi'ata jaldah. Artinya dirajam dengan 100 kali lemparan. Ya, bukan pukulan tapi lemparan. Lemparnya pakai apa? Pakai batu. Ya, dilempar sampai 100 kali. Bahkan ada hadis yang mengatakan dilempar sampai meninggal. Kalau sudah 100 kali lemparan belum meninggal, ya terusin terus sampai dia mati. Jadi hukum mati seperti itu. Tapi biasanya jarang, ya, baru 10 kali, 20 kali lemparan sudah babak belur, sudah meninggal dan mati. Dan setelah itu Ma'is bin Malik, jenazahnya Ma'is bin Malik disolatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu ceritanya kisah orang-orang yang betul-betul bertaubat. Ya. Ada lagi di kalangan perempuan, hadisnya sampai menyambungkan dengan yang tadi. Ya. Qala faja'at al-Ghamidiyah faqalat ya Rasulullah inni qad janaitu fatahhirni. Sama ini, ya. Namanya Ghamidiyah, ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah berbuat dolim dan saya sudah berbuat zina, maka bersihkanlah saya. Ya, wa innahu raddaha, sampai beberapa kali si wanita ini datang kepada Rasul dan keadaan ketika melapor pertama dia sedang mengandung, sedang hamil. Maka Rasulullah SAW mempersilakan pulang lagi. Ya, kamu pulang lagi aja. Kamu lagi hamil, tunggu sampai bayimu lahir. Ya, setelah bayinya lahir, datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, bayiku sudah lahir, sudah saya lahirkan, dan saya mau membersihkan dia dari dosa zina. Tolong rajam saya, hukum saya. Lalu Rasulullah SAW mempersilahkan, kamu kembali lagi bawa anakmu, susui anakmu.
sampai selesai penyusuannya. Ya. Mau 1 tahun atau 2 tahun. Ya, kemudian beberapa lama kemudian datang lagi si Gomedia ini dengan membawa bayinya, bawa oroknya itu, dan membawa sepotong roti. Kenapa membawa sepotong roti? Supaya membuktikan bahwa anak ini sudah disafih. Ya, sudah selesai masa penyusuannya. Maka dia datang lagi, tujuannya adalah untuk minta dirajam. Ya Rasulullah, engkau menjanjikan bila anakku sudah lahir, aku datang lagi. Kemudian yang kedua, bila anakku sudah disapi, aku datang lagi. Maka aku datang hari ini dengan membawa bayiku dan makanan untuk bayi. Akhirnya si bayinya diambil oleh Rasulullah SAW, dititipkan kepada orang yang sanggup mengasuhnya. Dan roti itu menjadi bukti bahwa dia sudah disapih. Ya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, terutama Khalid bin Walid pada saat itu, ya, untuk merajam, ya, merajam si perempuan ini. Ya, ketika lemparan pertama, kena kepalanya sampai muncrat darahnya. Terkena kepala atau muka dari Khalid bin Walid saking derasnya darah yang muncrat itu. Kemudian Khalid bin Walid keceplosan ngomong. Dasar brengsek perempuan ini ngomong seperti itu di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Dan ditegur, ya Khalid, laksanakan tugasmu itu dengan baik dan ucapkan dengan ucapan yang baik untuk perempuan itu. Karena perempuan itu sudah betul-betul bertaubat. Ya, dia beristighfar, kemudian lempar lagi sampai mati Gomedia ini. Setelah mati jenazahnya disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ini maksud saya, kisah-kisah ini ada dan nyata. Ya. Jadi ada kisah-kisah yang orang-orang yang bertaubat itu, ada yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti tadi, ya, Nabi Adam beserta istrinya, itu dua-duanya berdosa, tidak hanya Nabi Adam saja. Ya. Itu berapa lama Nabi Adam bertaubatnya? Ya lama sekali. Ya, lama sekali. Sehingga pada akhirnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Dengan terus-menerus berdoa kan, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus menerus. Itu kisah orang yang pertama Nabi Adam bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukannya. Berapa banyak sih dosa Nabi Adam? Hanya satu. Ya, hanya satu. Yaitu memakan buah pohon khuldi tersebut. Kemudian tadi Nabi Yunus alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian tadi dalam hadis ada 2 orang. Ya. Dan dalam hadis yang lain ada juga yang menceritakan Rasulullah SAW tentang kisah Bani Israel yang pernah membunuh 99 orang, ya, bukannya 1, 2, tapi 99 orang. Ini dikisahkan dalam hadis yang panjang hadisnya, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengkisahkan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ya. Jadi jauh sebelum masa kita, artinya masa Bani Israel, bukan pada masa Nabi, Rasulullah bercerita itu. Jadi ada orang yang, seorang hamba yang mengaku bahwa dia sudah membunuh 99 orang manusia. Ya, kalau nyamuk kita juga membunuh tiap pagi atau tiap malam ya. Manusia, 99 orang yang telah dibunuh. Kemudian saat dia berusaha untuk bertanya, kira-kira kalau saya bertaubat, minta mohon ampunan kepada Allah atas pembunuhan-pembunuhan yang saya lakukan, kira-kira diterima enggak oleh Allah? Dia datang kepada seorang yang dianggap alim pada saat itu. Ya. Kemudian ketika sudah bertemu, menyampaikan masalahnya bahwa saya sudah membunuh 99 orang,
dan dia berkeinginan untuk bertaubat, ya kira-kira taubat saya diampuni atau enggak, diterima apa enggak oleh Allah. Ya. Kemudian seorang alim ini, ya karena mungkin kekesalannya juga kok. Jangankan 99 orang yang kamu bunuh, satu orang saja itu tidak akan diampuni oleh Allah, apalagi 99. Ya, maka saking kesalnya si hamba atau Bani Israil ini langsung membunuh si ustadz tadi, si alim tadi. Jadi genap 100 orang yang dia bunuh. Ya, udah setelah itu dia kembali mencari seorang rahib untuk minta tausiah. Ya, apa yang harus saya lakukan setelah saya membunuh 100 orang ini? Apakah Allah masih tetap tidak akan mengampuni dosa saya? Ya, kemudian orang itu datang, ya, dan memberikan saran. Datang seorang rahib. Seorang rahib memberikan saran bahwa kamu harus hijrah, pergi dari tempat ini, dari kampung ini, untuk membersihkan diri kamu agar Allah mengampuni dosamu. Kamu pergi ke sebuah negeri yang aman di sana, artinya tidak ada dosa. Lalu dia mengiyakan, artinya menyetujui. Ya, dia pergi, ya, ke tempat yang sudah direkomendasikan tadi. Ya, di tengah jalan orang ini meninggal. Ya. Yang ribut, yang repot siapa? Malaikat. Ya, malaikat nikmat, malaikat rahmat dengan malaikat yang suka menyiksa itu berdebat. Ini orang nggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, nggak pernah sholat, belum ada sholat. Nggak ada kebaikan sedikit pun orang ini. Dan dia sudah membunuh 100 orang. Ya, nggak mungkinlah diampuni oleh Allah, kata si malaikat yang suka nyiksa. Ya. Kemudian malaikat rahmat berkata, dia ini sudah mengazamkan untuk berbuat atau merubah kehidupannya dan berusaha untuk meminta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya, maka si malaikat ini, kedua malaikat ini mengadu kepada Allah. Ya Allah, gimana ini? Ya, lalu Allah memberikan instruksi. Ya sudah, kamu hitung saja berapa jarak, berapa meter atau berapa panjang ketika dia berjalan dari mulai tempat yang awal sampai dia tempat meninggal, kemudian ke tempat orang atau kampung yang aman tadi. Kira-kira lebih banyak mana? Dia lebih condong kepada kampung yang lama di mana dia membunuh orang 100 orang tadi, atau lebih mendekati tujuan utamanya? Ya, setelah dilihat dan dihitung oleh malaikat itu ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia akan tuju. Ya. Kalau begitu Allah memutuskan, udah aku terima taubatnya dia. Saya ampuni dosa dia. Ya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak kisah-kisah orang-orang yang bertaubat yang diceritakan dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam hadis. Dan ada juga orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang berdosa, tapi tidak diceritakan. Itulah kita orangnya. Ya, tidak diceritakan dalam Al-Quran, ya, tidak diceritakan dalam hadis, tidak. Tapi kitalah orang-orang yang para pendosa, yang sedang berusaha untuk beristighfar dan bertaubat atas dosa-dosa kita. Cuma kita tidak memproklamirkan diri bahwa saya pernah berbuat dosa. Tidak. Itu rahasia pribadi. Ya. Kalau sudah begitu, apakah kita pantas disebut orang yang baik? Pantas, karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Jika Allah membuka selebar-lebar dan seluas-luasnya aib kita, kehidupan kita punya track record sendiri masing-masing, ya. Mempunyai rahasia pribadi masing-masing, termasuk saya, panjenengan semua, jamaah semua, punya track record sendiri. Dan yang tahu adalah kita sendiri dan Allah. Tapi kita nggak pernah memberitahu kepada siapapun, termasuk kepada istri kita atau anak kita. Pernahkah kita bercerita tentang dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu kepada istri kita?
rata-rata malu dan gengsi dong, ya. Apalagi saya sebagai ustadz, gengsi dong menceritakan aib saya kepada istri, apalagi kepada jamaah kan gitu, gengsi. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Sudahlah, mau nyatakan atau tidak, yang penting kita niatkan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebelum kita diambil oleh Allah. Apa hikmahnya? Ya, tadi kejadian dari Ma'iz bin Malik tadi, dia berusaha untuk ingin dibersihkan oleh Rasulullah SAW dari dosanya. Ya, kita ada nggak usaha untuk membersihkan diri kita sebelum nyawa kita diambil oleh Allah? Dengan betul-betul taubatan nasuha. Ya. Padahal Allah sendiri sangat memberikan keluasan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Ya. Tadi dalam Al-Quran surah Az-Zumar yang saya bacakan di awal, ya, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya melampaui batas di sini adalah melakukan hal-hal yang tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ya, disuruh puasa nggak puasa, suruh sholat nggak sholat, suruh berbuat baik malah berbuat maksiat. Ya, disuruh untuk beramar ma'ruf malah beramar mungkar, bernahi ma'ruf. Amar ma'ruf kan harusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dibalik. Ya, amar nahyu wa nahyul, jadi memerintahkan kepada yang tidak baik, melarang kebaikan. Sekarang ini banyak, ya, banyak. Apalagi saya dapat kisah yang kemudian ustadz saya berjalan-jalan ke Eropa dan hasil perjalanan beliaunya itu ditulis di sebuah buku namanya Air Mata Cordoba ini. Ya, dia berkeliling ke Eropa selama 25 hari dan dia berdakwah dan melihat betapa banyak maksiat-maksiat yang dilakukan di Eropa. Ya, memang secara pendidikan, secara teknologi, ya, secara tata kota mereka bagus. Orang-orangnya sehat-sehat semua, lingkungannya bersih-bersih semua, termasuk di Swiss, ya. Hanya saja akidah dan akhlak mereka yang rusak. Jadi di setiap negara Eropa itu sudah banyak dikibarkan bendera-bendera yang ukurannya besar-besar, bahwa minta kebebasan untuk LGBT. Ya, mereka bahkan mempertontonkan sendiri. Bahkan di sana itu ada satu hari khusus, hari rayanya LGBT, hari raya. Sebut hari raya karena apa? Semuanya melakukan, ya. Jadi pada hari itu spesial. Bagi yang mau buka celana, baju segala macam, baik laki maupun perempuan, pada hari itu boleh, tidak dilarang. Ya. Ada juga yang melakukan perzinahan dengan binatang juga silahkan. Laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada juga perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Ya, ya kayak kambing. Kambing kan gitu, satu betina kadang-kadang dijinahi atau dikawinkan dengan beberapa jantannya. Ya seperti itu. Dan itu diperlihatkan tidak sembunyi-sembunyi. Mau minuman keras terserah pada hari itu. Yang diceritakan dalam buku ini. Ya, jadi ada satu hari itu spesial bagi mereka para LGBT. Dan naudzubillah bahwa di seluruh negara termasuk Jerman segala macam itu sangat bukan sangat ya, memberikan kebebasan dan ada undang-undangnya, diperbolehkan kawin antar lawan jenis. Ya. Kawin antar sejenis, ya.
Kan LGBT itu lesbian, ya. G-nya itu gay kan, L-nya itu lesbian, J-nya itu gay. Kemudian B-nya itu adalah biseksual, artinya berzina dengan apapun dan dengan siapapun. Ya. Kemudian T-nya itu transgender. Ya. Jadi itu sudah disahkan. Kemarin kita dapat kabar, alhamdulillah, ya, siapa namanya, Presiden Putin itu ya, Rusia, itu sudah sangat tegas bahwa dalam undang-undangnya melarang masyarakatnya berbuat seperti itu. Padahal negara Rusia kan negara komunis dulunya. Tapi karena pemimpin yang baik, ya, maka bisa menetapkan undang-undang yang baik. Ya. Rencananya di Jakarta juga dijadikan sebagai tempat seminarnya mereka. Nggak tahu jadi apa enggak, Pak? Jadi apa enggak kemarin tuh? Mau mengundang katanya seminar seluruh dunia untuk membahas tentang undang-undang LGBT tadi. Ya, kita wajib menolak, ya, sebagai dakwah kita, ya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apapun dosa kesalahan yang sudah kita pernah lakukan, maka segeralah menghadap kepada Allah. Ya. Dengan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, menyadari bahwa diri kita betul-betul melakukan dosa itu. Lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita yakin bahwa innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia, Allah itu Maha penerima taubat, suka menerima taubat. At-Tawwab merupakan salah satu Asmaul Husna. Tuhan yang Maha menerima taubat kita, taubat hamba, taubat manusia. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya. Ada innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su' bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya bertaubatlah kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Ya. Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala ini tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika atadna lahum adzaban alima. Ya. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka. Kalau sudah nyawa, ya, kita sudah ditenggorokan, sudah syakaratul maut, maka taubatnya sudah terlambat. Maka Allah tidak akan mengampuni, tidak akan menerima taubat kita ketika kita lakukan setelah kita syakaratul maut. Sudah ngap-ngapan, Pak. Ya, sudah ngorok itu baru bertaubat kepada Allah, maka sudah kadaluarsa, ya. Dan tidak pula diterima taubat dari mereka orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Ya. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili yatuba 'ala musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar wal yatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah itu akan senantiasa membentangkan tangannya gitu, ya, pada malam hari untuk menerima taubat seorang hamba yang berbuat dosa pada siang harinya. Dan Allah akan membentangkan tangannya di pada siang hari untuk menerima taubat seorang hamba yang ia lakukan di malam harinya. Jadi siang malam Allah itu membentangkan tangannya untuk menerima taubat seorang hamba, termasuk taubat dari kita semua. Ya. Hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya.
Artinya apa? Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka sudah tidak bisa kita bertaubat lagi. Artinya apa, Pak? Hari kiamat. Selama matahari terbit dari timur tenggelam di barat, taubat Allah masih berlaku. Ya. Sekali lagi hadis yang pendek, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka marilah terutama di bulan Muharram ini jadikan sebagai bulan untuk membersihkan diri kita dari dosa kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya. Dengan cara apa kita beristighfar dan bertaubat itu? Ada beberapa macam cara. Yang pertama, taubat kita dengan qauliyah, dengan ucapan. Ya, ucapkan kalimat istighfar. Istighfar dengan cara apapun silakan. Dengan caranya Nabi Adam boleh. Rabbana dolamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, itu boleh. Ada juga doanya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau istighfar yang diajarkan Rasul ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW sangat banyak membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW sering membaca doa taubat istighfarnya itu dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, hafal ya Bu ya? Hafal Pak ya? Ya. Harus hafal. Karena itu rajanya istighfar, sayyidul istighfar. Ya, semuanya kan ada rajanya. Dangdut ada rajanya, itu Rhoma Irama kan. Istighfar pun ada rajanya. Ya. Rajanya istighfar adalah tadi Allahumma anta rabbi. Rajanya zikir, ya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu rajanya zikir. Tidak ada yang melebihi daripada itu. Tidak ada yang lebih utama daripada itu zikir itu. Jadi boleh kita zikir itu la ilaha illallah aja sampai kita menjelang hayat kita. Akhir hayat kita. Kan gitu kata Rasul. Ya. Ketika kehidupan kita diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang itu. Ya. Ketika kita meninggal tidak ada yang kita ucapkan kecuali kalimat la ilaha illallah. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengucapkan itu? Ya, dibiasakan. Agar lisan ini refleks ya, terbiasa mengucapkan kalimat itu. Jadi manusia itu tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya berkata yang jelek, maka ketika akhir hayatnya pasti berkata jelek. Ya. Kalau selama hidupnya dia selalu baca Quran, menghafal Quran, maka di akhir hayatnya pasti dia bisa baca Quran. Di luar kesadarannya. Dia banyak video atau YouTube-nya kan. Ketika ada orang yang ketika sakaratul maut masih bisa membaca surah Al-Muluk. Masih bisa baca surah yang lain, surah Al-Fajr misalnya. Ya. Minimal kita perbanyak, kita biasakan baca Al-Ikhlas aja. Kalau yang panjang kita nggak bisa, yang Al-Ikhlas aja kita banyakin baca. Supaya apa? Ketika kita meninggal, yang terucap dalam lisan kita loh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibiasakan. Ya. Dibiasakan. Terutama itu kalimat la ilaha illallah. Jadi taubat dengan kalimat, dengan ucapan. Kemudian taubat itu dengan apa lagi? Dengan sholat. Sholat itu adalah taubat.
Jadi ada yang menghususkan dalam ulama itu ada sholat taubat, ada juga yang tidak. Semua sholat itu ada sholat taubat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu termasuk sholat taubat. Buktinya apa? Ketika duduk di antara dua sujud, kita akan baca taubat itu. Rabbighfirli warhamni wazburni, ya, dan seterusnya. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli dalam sujud dan rukunya. Allahumma gfirli itu juga taubat. Ya. Jadi sesungguhnya salat kita itu adalah salat taubat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, apalagi dengan puasa. Terutama kemarin kita puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Yukaffirus sanatal madiyata. Ketika kita bisa dan sudah melakukan puasa pada Asyura, ya, dan kita lengkapi dengan Tasu'a, maka Allah akan mengampuni, membersihkan dosa kita 1 tahun. Insya Allah, ya. Apalagi sebelumnya kita sudah puasa Arafah 2 tahun, Asyura 1 tahun, udah banyak. Tapi kita harus istiqomah melakukannya. Ya. Termasuk besok itu ada paket combo puasa. Ya. Besok hari Senin sampai hari Kamis nyambung tuh. Besok tanggal 13, ya, Selasa 14, Rabunya 15. Nyambung lagi ke hari Kamisnya, berarti Senin Kamis dapat, Yaumul Bid dapat. Kita niatkan yuk, kita puasa besok. Ya, puasa combo. Allah spesialkan buat kita untuk kita berpuasa dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa kita lakukan sebagai sarana untuk taubat juga dengan puasa. Ya, dengan bersedekah juga bisa. Silahkan. Jadi banyak caranya bertaubat kepada Allah itu. Sampai-sampai Allah memberikan pertanyaan. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ya. Sampai Allah nanya, ya. Afala yatubuna ilallah. Maka mengapa mereka tidak mau bertaubat kepada Allah padahal fasilitas taubat banyak? Ya, wa yastaghfirunahu dan meminta ampunan kepadanya, kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Jadi seperti itu. Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khudhu shadaqat wa annallahu al-ghawwat tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat, dan bahwanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Berarti taubat kita bisa dengan wasilah sedekah, dengan berinfak. Kemudian ada lagi wasilah taubat kita dengan sholawat. Ya, ketika kita bersolawat kepada Nabi, jadikan sebagai wasilah diterimanya taubat kita. Boleh kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, dengan wasilah sholawat yang saya baca dan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ampuni dosa saya. Jadi ada buku juga namanya Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Ya, ini ada bukunya. Ini bukan promosi, saya baca aja. Saya baca, ternyata bisa kita berdoa baik untuk diri kita maupun dengan orang lain, ya, dengan wasilah sholawat. Ya, kita jangan anti sholawat karena Allah menyuruh kita untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tetapi dari sholawat-sholawat yang banyak tadi, yang paling utama adalah sholawat yang kita baca di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu seutama-utamanya sholawat. Jadi kita nggak usah menghafalkan sholawat-sholawat yang kadang-kadang nggak jelas sanadnya, ya. Sudah yang jelas itu aja sholawat Nabi ketika kita sholat. Itu seutama-utamanya sholawat. Rajanya sholawat yaitu
Kan tadi kita rajanya kan, raja istighfar ada, ya, raja dangdut ada, raja solawat itu, solawat Ibrahimiyah namanya, ya, boleh kita baca solawat itu. Nah, jadi itu sebagai sarana untuk beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk pengajian yang kita hadiri malam ini dan pengajian-pengajian yang lain yang dihadiri yang diselenggarakan di mushola ini termasuk wasilah juga taubat. Ya, kenapa? Doa seorang mu'alim, doa seorang muta'alim itu dikabulkan oleh Allah ketika bertaklim seperti ini. Ya, jadi jamaah bisa selama taklim, ya dalam hati astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya. Ya, apa yang saya sampaikan Ustaz ternyata benar misalnya. Saya belum melakukannya, Allah tolong ampuni saya supaya saya bisa melakukannya, bertaubat dan beristighfar itu. Rasulullah sendiri saja bertaubatnya dan beristighfarnya tidak kurang dari 70 kali bahkan 100 kali dalam sehari semalam. Itu Rasulullah yang dimaksum. Ya. Jadi monggo tidak ada kata terlambat untuk selalu beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz kata Ustaz yang lain nggak boleh, Ustaz kita hari ini berbuat dosa, kemudian taubat, besoknya berbuat dosa lagi. Ya, siapa yang nggak boleh bilang nggak boleh? Ya. Karena Allah tadi sudah mengatakan ketika pada siang hari Allah membentangkan tangannya, Allah akan menerima taubatnya dosa seorang hamba yang dilakukan pada malam harinya. Pada malam hari Allah membentangkan lagi tangannya, karena Allah akan menerima taubat dari seorang hamba yang melakukan dosanya ketika di siang harinya. Jadi selama 24 jam Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat kita. Jadi tidak masalah, ada taubat sambal, ya. Ketika pedas makan lagi, ketika pedas makan lagi, gitu kita, ya. Apalagi sekarang ada gacoan, ada macam-macam mie setan, ya, sudah tahu pedas dimakan lagi. Ya, nggak apa-apa, ya. Yang penting ya sampai akhir hayat kita minimal kita dikurangi dosa-dosa kesalahan itu. Ya. Sampai-sampai sumber dosa yang paling utama adalah ini, lisan kita. Mu'adz bin Jabal pernah diberikan nasihat oleh Rasul, cukup dengan menjaga lisanmu. Alaika kuffa hadza, ya. Engkau jagalah yang ini. Sumber dosa kesalahan kita itu. Masuk surga atau nerakanya seorang tergantung ininya. Ya. Tergantung lisannya. Bukan tangannya, bukan kakinya. Yang menjerumuskan kita ke neraka itu bukan tangan, bukan kaki, bukan kepala. Tapi ini, bukan mata juga, bukan telinga. Tapi lisan ini. Itu tausiah yang disampaikan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, maka jagalah ini, jagalah lisan ini. Ya, ucapkan yang baik atau diam. Kata Rasul kan seperti itu. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun hanya sekilas seperti ini. Mungkin materi saya tidak terlalu spesial, tapi istilahnya saya itu mentausiahi diri saya sendiri. Mungkin dosa saya jauh lebih banyak daripada dosa jamaah sekalian. Ya, dosa kesalahan saya. Mungkin tidak rinci satu persatu, cuma ya semua manusia pernah berbuat dosa dan salah. Ya, tinggal yang paling penting, maukah kita mengakui dosa itu? Maukah kita merubah dosa itu dengan kebaikan? Wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Ya, rubahlah atau ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, tanhuha, niscaya akan menghapuskannya. Tadi kata Rasul, ittaqillah haitsuma kunta wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, haitsuma kunta wa'at bi'is sayyatal hasanata, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikanmu, tamhuha, maka niscaya akan menghapuskannya. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ya, terutama keluarga kita, istri dan anak, pergaulilah dengan pergaulan yang baik. Ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Ya, dan lain sebagainya.
Sebagai itu yang dapat sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.